Oke, selamat siang. Bersama saya Agung Surya Wibowo akan mencoba untuk menjelaskan salah satu topik kuliah yang ada pada perkuliahan dasar sistem kontrol. Salah satu topik ini berjudul tanggapan frekuensi. Oke, tanggapan frekuensi mempunyai definisi yaitu tanggapan sistem saat kondisi steady state ketika diberikan input sinyal sinusoidal. Informasi apa saja yang bisa kita lihat ketika kita melakukan analisis tanggapan frekuensi? Kita bisa lihat dari sini, dari diagram blok ini. Inputnya adalah sinyal sinusoidal dengan frekuensi omega. Kemudian responnya adalah Y dengan frekuensi omega juga. Namun di sini ada hal yang berbeda. Perbedaannya adalah dari magnitud, dari amplitudenya. Untuk keluaran dari Gj omega, dia amplitudenya berbeda dengan inputnya. Kemudian ada perbedaan fasa, yaitu sebesar theta. Jadi ada parameter penting yang nanti digunakan dalam analisis tanggapan frekuensi. Pertama adalah parameter magnitud. Ini saya hitung dari B per A dan dinyatakan dalam nilai magnitud dari Gj omega. Kemudian parameter yang kedua yang penting adalah sudut fasa. Sudut fasa theta biasanya dinyatakannya seperti ini, sudut dari Gj omega. Oke, metode tanggapan frekuensi ada dua macam. Yang pertama ada Bode plot, kemudian yang kedua diagram Nyquist. Bode plot adalah plot magnitud dan fasa dinyatakan dalam logaritmik, skala logaritmik dengan sumbu horizontalnya adalah frekuensi dan sumbu vertikalnya dalam magnitud dan fasa. Kemudian yang kedua ada diagram Nyquist. Diagram Nyquist ini dinyatakan dalam bidang kompleks. Bidang kompleks nanti terdiri dari komponen real dan imajiner. Magnitud dan fasa kita masih dapat peroleh informasinya dari diagram Nyquist ini, dari koordinat yang ada pada bidang kompleks tersebut. Oke, pembahasan kali ini kita akan lebih fokuskan untuk tanggapan frekuensi pada sistem yang analog. Jadi sekali lagi, untuk tanggapan frekuensi sistem analog, jika saya beri inputnya adalah sinyal dengan frekuensi tertentu, sinyal sinusoidal, maka outputnya adalah sinyal sinusoidal pula dengan nilai amplitudenya yang berbeda dan nilai dari sudut fasa yang berubah. Jadi untuk berikutnya kita bisa definisikan bahwa Gj omega ini kita sebut sebagai fungsi tanggapan frekuensi atau disingkat dengan tanggapan frekuensi. Oke,
tanggapan frekuensi untuk sistem yang analog, misalnya saya punya Fs seperti ini. Biasanya untuk menggambar bode plot, kita nyatakan dulu si Fs ini dalam bentuk perkalian faktorisasi seperti ini. Kemudian dari persamaan ini saya bisa cari tanggapan frekuensinya adalah sebagai berikut. Fj omega sama dengan S-nya kita substitusi dengan J omega. Nanti kita akan peroleh persamaannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menentukan magnitudenya dalam desibel? Nanti persamaan respon frekuensi ini saya buat persamaannya menjadi seperti ini. Jadi Fj omega sama dengan 20 log Fj omega. Dan dengan menggunakan sifat logaritmik, maka persamaan yang sudah difaktorisasi ini saya bisa pecah jadi beberapa komponen. Di sini ada 4 komponen, persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita coba untuk tahu trik awal gitu dari cara menentukan plot magnitud, selanjutnya adalah menentukan plot dari sudut fasa. Pertama, untuk mencari plotnya sama seperti saat mencari magnitud pada respon frekuensi. Nanti dari sudut fasa sistem yang sudah difaktorisasi ini, kita bisa pecah menjadi beberapa bagian kecil. Hasilnya adalah seperti berikut. Oke, kita coba contoh sederhana untuk menggambar bode plot. Jadi sekali lagi, untuk menggambar mode plot ini nanti ada 2 gambar. Jadi yang pertama adalah plot magnitud. Contohnya adalah GS sama dengan 10 S plus 1 per S plus 10. Oke, sebelum kita buat dalam bentuk J omega, GS ini kita buat dalam bentuk format seperti ini, dalam bentuk GS sama dengan S plus 1. Jadi selalu yang di bagian kanannya ini selalu nilainya sama dengan 1. Ya, ini istilahnya disebut sebagai normalisasi pada fungsi alih GS. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti penggambarannya bisa lebih mudah. Oke, jadi GJ omega sama dengan J omega plus 1 dibagi J omega plus 10 ditambah 1. Dari S ini saya substitusi dengan J omega. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan tadi, jadi GJ omega ini saya bisa nyatakan dalam 20 log J omega plus 1 dikurangi log J omega per 10 ditambah 1. Kalau kita hitung besar magnitudnya dari J omega plus 1, hasilnya adalah seperti ini, akar dari omega kuadrat plus 1 dan akar omega kuadrat per 100 plus 1 untuk magnitud yang
bagian penyebutnya ini. Oke, setelah kita pecah jadi dua bagian, selanjutnya kita lakukan aproksimasi gambar. Aproksimasi gambar ini dilihat dari omeganya, kapan omeganya ini dia jauh lebih besar dari nilai 1 ini, dan kapan dia jauh lebih kecil dibandingkan nilai 1 yang ada di sini. Oke, jadi untuk omega jauh lebih besar dibandingkan dengan 1, artinya apa? Artinya nilai 1 ini bisa dianggap tidak ada artinya dibandingkan nilai dari omega kuadrat ini. Maka aproksimasi dari 20 log akar omega kuadrat tambah 1, saya bisa aproksimasi menjadi 20 log akar omega kuadrat. Kemudian jika omeganya jauh lebih kecil dibandingkan 1, maka nilai dari omega kuadrat ini tidak ada artinya dibandingkan dengan nilai 1 ini. Jadi nilai omega kuadrat ini bisa saya anggap nilainya sama dengan 0. Maka 20 log akar omega kuadrat ditambah 1, saya bisa aproksimasi menjadi 20 log akar 1, atau sama dengan 20 dB. Berikutnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita lihat daerah omega per 10 ketika dia jauh lebih besar dibandingkan dengan 1, maka nilai dari omega kuadrat per 100 atau omega per 10 pangkat 2 ini nilainya jauh lebih besar ketimbang 1, gitu ya. Jadi nanti nilai 1 di sini saya bisa anggap bisa diabaikan atau sama dengan 0, maka hasil aproksimasinya adalah 20 log akar omega kuadrat dibagi 100. Begitu juga jika omega per 10-nya jauh lebih kecil dibanding 1, hasil aproksimasinya adalah omega per 10 pangkat 2-nya ini saya bisa ganti atau saya bisa abaikan jadi sama dengan 0. Maka hasil aproksimasinya adalah 20 log akar 1 sama dengan 20 dB. Oke, berikutnya setelah kita pecah tanggapan frekuensi total jadi beberapa tanggapan frekuensi sederhana, kita akan buat gambarnya untuk masing-masing komponen. Di sini komponen pertama adalah G1J omega, yaitu 20 log akar omega kuadrat ditambah 1. Kemudian komponen kedua saya nyatakan dengan G2J omega sama dengan minus 20 log akar omega kuadrat per 100 ditambah 1. Jadi nanti untuk penggambaran frekuensi totalnya saya bisa peroleh dari kurva atau gambar dari komponen yang pertama ini dikurangi dengan kurva atau gambar atau plot dari komponen yang kedua. Oke, kita gambar plot yang pertama, plot untuk S plus 1 atau J omega plus 1. Gambarnya seperti ini. Pertama-tama kita buat gambar asimptotnya. Gambar asimptotnya adalah seperti ini. Jadi
pertama yang di bagian ketika omeganya kurang atau lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan frekuensi cornernya ini, frekuensi cornernya sama dengan 1, maka nilai dari magnitudenya di sini sama dengan 0 dB. Oke, kita bisa lihat lagi, coba. Oke, untuk satuan di bagian frekuensi ini rentangnya dinyatakan dalam satuan dekade. Jadi di sini di bagian suku frekuensi atau bagian horizontalnya ini tidak akan pernah ada nilai 0. Yang ada hanya untuk setiap pergeseran ke kiri dia dibagi 10, pergeseran ke kanan ini dikali dengan perkalian 10. Oke, kita bisa lihat dari persamaan ini untuk komponen yang pertama, bahwa untuk ketika omeganya ini jauh dari frekuensi corner G, maka dia magnitudenya sama dengan 20 log 1 atau sama dengan 0 dB. Oke, tapi untuk asimtot ketika dia frekuensinya jauh lebih besar dibandingkan 1 radian per sekon, kita bisa lihat lagi di sini, maka nilai dari satunya ini nanti akan diabaikan dan nanti nilainya untuk G1J omega akan sama dengan 20 log dari omega, 20 log akar omega kuadrat atau sama dengan 20 log omega. Oke, karena omeganya ini dia bertambah sebesar kenaikan 10, sebesar setiap satu dekade, maka nanti kurva magnitudenya dia akan bertambah sebesar untuk setiap satu dekade dia akan bertambah sebesar 20 dekade. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk aproksimasi gambar mode plot. Jadi persamaan dari magnitud G J omega adalah seperti ini dalam logaritmik 20 kali log akar omega kuadrat tambah 1 kurangi log akar omega kuadrat per 100 tambah 1. Untuk mempermudah penggambaran, maka kita buat aproksimasi sebagai berikut. Nantinya hasil dari aproksimasi ini akan digunakan untuk menggambar asimtot dari mode plot. Oke, aproksimasinya pertama kita lihat omega di sini. Jadi omeganya ini untuk omega yang lebih besar atau jauh lebih besar dari 1, maka hasil aproksimasinya adalah nilai 1 yang ini kita bisa abaikan, nilainya bisa dianggap 0, maka hasil aproksimasinya menjadi 20 log akar omega kuadrat. Kemudian jika omeganya jauh lebih kecil dari 1, maka yang dibuat menjadi 0 adalah nilai dari omega kuadrat di sini. Dan hasil aproksimasinya menjadi 20 kali log akar 1 sama dengan 0 dB. Oke,
Kemudian untuk komponen yang kedua, kita lakukan aproksimasi juga sama seperti sebelumnya, yaitu ketika omega per 10 jauh lebih besar dari 1, maka omega per 10 kuadrat nilainya akan jauh lebih besar dari 1 pangkat 2, dan hasil aproksimasinya nanti menjadi 20 log akar omega kuadrat per 100. Begitu juga untuk omega per 10, jika dia jauh lebih kecil dari 1, dia akan berlaku sebaliknya, maka nilai dari omega kuadrat per 100 ini dia akan dianggap 0, dan hasil aproksimasinya menjadi seperti ini, 20 log akar 1 atau sama dengan 5. Oke, setelah kita pecah tanggapan frekuensi total jadi beberapa tanggapan frekuensi sederhana, nanti kita beri simbol. Komponen pertama adalah G1 J omega, kemudian komponen kedua adalah G2 J omega. G1 J omega persamaannya adalah ini, 20 log omega kuadrat plus 1. Sedangkan G2 J omega adalah minus 20 log akar omega kuadrat per 100 tambah 1. Oke, selanjutnya kita akan gambarkan tiap komponen. Jadi untuk komponen yang pertama, plot magnitude dari S plus 1, atau ini adalah plot magnitude dari G1 J omega ini, atau 20 log akar omega kuadrat plus 1. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kurva yang merah adalah kurva asimtot yang kita buat berdasarkan dari hasil aproksimasi tadi, sedangkan kurva biru ini adalah kurva aslinya. Nah, kurva antara kurva asli dan kurva asimtot ini nanti ada error pada titik frekuensi cornernya. Di sini frekuensi cornernya adalah 1 radian per sekon. Nilai errornya nanti besarnya adalah sebesar 3 dB. Oke, error 3 dB ini dihitung dari ketika kita substitusikan nilai dari frekuensi pojoknya ini, omega sama dengan 1 radian per sekon, ke dalam persamaan ini. Persamaannya dalam skala logaritmik, kita inputkan 1 radian ke sini. Jadi hasilnya adalah 20 log akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, atau log 20 log akar 2. Hasilnya adalah 3 dB. Begitu juga untuk komponen yang kedua. Komponen yang kedua di sini saya gambar tanpa tanda negatif. Jadi saya ambil nilai positifnya aja, yaitu 20 log akar omega kuadrat per 100 ditambah 1. Di sini frekuensi cornernya pada 10 radian per sekon, sama kurvanya juga mengalami error sebesar 3 dB pada titik saat omeganya sama dengan frekuensi pojok. Jadi pada gambar 2 terjadi ketika omeganya sama dengan 10 radian per sekon. Jika kita substitusi ke persamaan yang ada di komponen kedua ini, di omega sini, maka hasilnya adalah omega kuadrat per 100-nya akan sama dengan 1 ketika saya beri omeganya sama dengan 10 radian per sekon.
dan hasilnya akan menghasilkan error sebesar 3 dB juga. Oke, kurva omeganya ini kalau kita perhatikan di sini nggak ada nilai 0. Jadi yang ada jika nilainya semakin ke kiri, ini nilainya dibagi 10. Jadi nilainya berdasarkan persatuan dekade. Jadi kalau geser ke kanan, setiap satu dekade itu artinya dikalikan dengan 10. Oke, dan garis kemiringan hasil asimtot ini nantinya akan mempunyai kemiringan sebesar 20 dB. Jadi karena omeganya dia dihitung per satuan dekade, jadi hasil dari 20 log omega kuadrat atau 20 log omega, nanti hasilnya akan memiliki kemiringan sebesar 20 dB. Oke, selanjutnya setelah kita menggambarkan magnitude plot dari tiap-tiap komponen, kemudian untuk kurva totalnya nanti diperoleh dari hasil penjumlahan antara kurva 1 dan kurva 2. Ya, kurva 1 sebelumnya kita lihat tadi adalah plot magnitude dari S plus 1. Ini bagian pembilangnya. Sedangkan kurva 2 adalah plot untuk 1 per 0,1 S atau 1 per 10 S ditambah 1. Kurva 2 ini asimtotnya saya peroleh dari gambar 2. Gambar 2 ini adalah plot magnitude dari S per 10 ditambah 1. Nah, ini nanti kita cerminkan terhadap sumbu X nya. Hasilnya nanti saya akan peroleh kurva 2 yang ada di gambar 3 ini. Nah, nanti kurva totalnya sekali lagi saya peroleh dari kurva 1 ditambah kurva 2. Kita bisa lihat perbagian, misalnya ketika omeganya dari untuk omega 1 radian per sekon ke bawah atau lebih kecil dari 1 radian per sekon, maka dia asimtotnya akan sama dengan atau ada di 0 dB. Kemudian untuk daerah frekuensi omega 1 sampai dengan 10 radian per sekon, kurva asimtotnya dia akan sama dengan mengikuti kurva 1. Kurva 1 adalah kurva dengan gradien 20 dB. Selanjutnya terakhir, asimtot dari kurva total pada daerah frekuensi omega antara 10 radian per sekon sampai dengan T3, maka hasilnya adalah kurva garis konstan pada 20 dB, sebesar 20 dB.
ini hasil dari kurva 1 ditambah kurva 2. Oke, itu asimtot dari kurva total. Asimtotnya berwarna merah, dan untuk kurva aslinya seperti telah dijelaskan sebelumnya, selalu saja ada error pada frekuensi cornernya. Di sini bisa kita lihat di frekuensi 1 radian per sekon dan 10 radian per sekon akan ada error. Dan kurva aslinya hasilnya akan seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba untuk menggambar plot yang kedua, yaitu menggambar fase plot. Untuk menggambar ini caranya sama, kita buat normalisasi dulu dari fungsi LIGS. Jadi sudut fasa dari GS sama dengan sudut fasa dari S plus 1 dibagi S per 10 ditambah 1. Lalu untuk cari sudut fasa pada daerah frekuensi tertentu, nanti S-nya ini saya substitusi dengan J omega. Kemudian ini kita pecah jadi beberapa bagian kecil. Aturannya adalah mirip dengan aturan saat kita membuat plot magnitude. Di sini ketika pembagian, nanti hasilnya sudut fasanya dia akan jadi pengurangan. Jadi untuk sudut fasa GJ omega ini bisa saya pecah jadi sama dengan sudut fasa dari J omega plus 1 dikurangi sudut fasa dari J omega per 10 ditambah 1. Selanjutnya, setelah sudut fasa dibagi menjadi beberapa bagian kecil, nanti kita hitung cara mencari sudutnya dengan cara seperti ini. Jadi jika ada sudut fasa F J omega sama dengan sudut fasa dari J omega ditambah omega I. Omega I ini bagian realnya dan omega ini adalah bagian imajinernya, maka sudut fasanya bisa dihitung sebesar tangan min 1 atau inverse tangan dari omega per omega I. Jadi bagian imajinernya dibagi dengan bagian realnya. Maka sudut fasa dari Q1J omega kita bisa hitung besarnya akan sama dengan di sini J omega, bagian realnya omega, bagian imajinernya adalah omega, dan bagian realnya 1, maka sudutnya adalah sama dengan tangan min 1 omega per 1 atau omega. Dan begitu juga sudut fasa untuk G2 J omega. Sudut fasanya akan sama dengan tangan min 1 J omega per 10 dibagi 1 bagian realnya. Lalu kita buat aproksimasi juga untuk menggambar sudut fasanya. Aproksimasinya seperti ini. Jadi untuk yang komponen pertama dulu kita buat sudut fasanya J omega plus 1. Ini sudut fasanya sama dengan 0 ketika omeganya lebih kecil atau sama dengan 0,1. Dan sudut fasanya nanti akan sama dengan 90 derajat jika omeganya jauh lebih besar atau sama dengan 10 radian per sekon.
Dan terakhir, ketika omeganya sama dengan 1, ini tepat sudut fasanya dia ada di 45 derajat. Begitu juga dengan aproksimasi dari sudut fasa komponen yang kedua, yaitu sudut fasa G2 J omega. Nanti nilainya sudut fasanya sama dengan 0, itu ketika omega per 10-nya omega per 10 jauh lebih kecil atau sama dengan 0,1 radian per sekon. Dan kita bisa buat persamaan lainnya atau pertidaksamaan lainnya dengan ini, omega lebih kecil sama dengan 1. Kemudian sudut fasanya 90 derajat ketika omega per 10 jauh lebih besar sama dengan 10, atau omega lebih besar sama dengan 100. Dan 45 tepat ketika omega per 10-nya sama dengan 1 radian per sekon, atau omeganya sama dengan 10 radian per sekon. Alasannya mengapa ini bisa dibuat aproksimasi seperti ini. Kalau kita perhatikan, ketika omeganya saya beri nilainya sama dengan jauh dari nilai 1, atau dia lebih kecil dari sama dengan 0,1 di sini, maka bagian imajiner J omega ini bisa saya anggap nilainya 0 atau nilainya saya abaikan. Jadi yang ada hanyalah bagian realnya. Sedangkan kita ketahui bahwa sudut fasa dari respon frekuensi yang hanya ada bagian realnya saja mempunyai sudut sebesar 0 derajat. Begitu juga ketika omeganya jauh lebih besar dari 1, maka nilai 1 di sini yang akan kita abaikan. Dan kita tahu bahwa sudut fasa untuk yang hanya ada bagian imajinernya saja, sudut fasanya akan bernilai 90 derajat. Oke, hasil gambar asimtot dari sudut fasa ditunjukkan oleh kurva yang berwarna merah. Jadi kurva totalnya itu adalah hasil dari penjumlahan kurva asimtot 1 ditambah dengan kurva asimtot 2. Hasilnya adalah total asimtotnya saya gambar dengan garis berwarna biru. Hasilnya seperti ini. Dan kurva aslinya tentu saja berbeda dengan kurva asimtotnya. Dia sedikit ada lengkung, ini ditunjukkan pada garis hitam ini. Selanjutnya kita akan coba lihat menggambar bode plot menggunakan MATLAB. Oke, kodenya sederhana, cukup mudah. Kita cukup mengetikkan kodenya seperti ini. Pertama kita buat sistemnya dahulu, fungsi alihnya. Fungsi alihnya dari fungsi TF, hasilnya adalah ini. Kemudian untuk mengenerate gambar bodenya, kita ketikkan kode seperti ini. Bode dengan inputnya adalah sistem yang kita mau buat gambarnya. Hasilnya nanti ada 2 buah gambar. Yang atas ini gambar magnitude, dan yang bawah adalah gambar dari fasanya, sudut fasanya. Oke, sekian presentasi dari saya.
Terima kasih.